Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diri Sutarno dengan NIM C140121121. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita analisis hasil ekspresi gen menggunakan hasil ekspresi gen menggunakan aplikasi ImageG. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang saya punya. Gimana sih cara masukin datanya? Itu tinggal file, terus open, terus tinggal masukin misalkan ini data satu. Oke, habis itu langsung ada tampilan gini. Nah, kotak ini tadinya belum ada, tinggal kita masukin aja rectangle, terus kita garis. Habis itu kalau udah ke garis sampai ujung, itu kita tinggal analyze, terus kita gels, kita select first length. Habis itu kita klik sampai kayak ada tanda mouse gitu, tanda mouse kayak gini nih. Nah, kita klik di sini, terus kita Ctrl, kita drag sampai kebentuk kotak kedua kayak gini. Habis itu kita tinggal analyze lagi, terus kita gels, habis itu select next lane. Nah, kalau udah dua-duanya, terus kita analyze, kita gels, kita plot lines. Nah, setelah plot lines, itu bakal ada gambar kayak gini. Nah, setelah itu kita image, terus kita transform, kita ke flip horizontal. Habis itu kita perbesar aja. Nah, udah gitu kita lanjut ke ini buat ngegarisin pakai straight. Ini garis-garis ini nih. Nah, kenapa di sini ada banyak dan di sini ada sedikit? Nah, di sini sedikit karena sekali straight dia terbagi menjadi dua. Setelah kita pakai ini tools one. Nah, kita pertama kan kita garis-garis dulu nih semua sampai ujung sini. Nah, kita cek one ini. Kalau pas kita klik gunungnya ini eh, kuning semua, berarti itu gagal. Tapi kalau kita klik terus kuningnya hanya sebagian di sini, nah itu berarti berhasil. Kita lanjut sampai semua nih, semua gunung kita klik, yaitu total ada 20 data. Nah, kalau kita klik gunungnya pakai Magic Wand, maka nongol data kayak gini nih. Nah, ini kan udah 20. Data ini kita copy, terus kita masukin ke Excel. Nah, di sini Excelnya. Nah, data tadi itu masih berupa kayak gini. Nah, data-data ini kita bagi 1 sampai 10 itu untuk IGF, 1 sampai 10, terus 11 sampai 20 itu untuk back actin. IGF sama back actin ini cuma perbanding ya satu dengan yang lain. Nah, habis itu kita nyari rasio. Rasionya ini dengan rumus IGF dibagi B actin. Nah, misalkan 3 B3 dibagi C3, B3 IGF ketiga, terus B actin C3 B actin ketiga. Nah, itu rumus rasio udah kita masukin tinggal kita drag. Lalu rata-rata rasio kita menggunakan average dari D3 ke D7. Terus yang satu lagi dari D8 ke D12. Lalu stdef rasio kita pakai stdef P. Nah, dari D3 sampai D7 sama, terus dari D8 sampai D11. Nah, habis itu data-datanya kita masukin ke kotak yang ini. Habis itu kita buat tabel ini. Tabel ini kita buat, tinggal kita drag yang rata-rata rasio, terus kita insert, kita klik yang ini, habis itu kita pencet yang ini. Nah, setelah cluster, kita edit-edit lah. Nih, misalkan ini kita masukin array, axis title, sama error bar. Nah, di error bar ini kita klik yang ini, terus kita more option. Habis itu kita specific value, customnya kita klik dulu, habis itu ke specific value. Habis itu ini data yang static ratio, atas sama bawah sama aja, positif sama negatif sama aja. Terus kita oke. Nah, udah kan? Habis itu ininya kita rubah, tadinya awalnya biru, kita rubah jadi fill, terus kita rubah jadi hitam. Nah, barnya juga kita hitamin, terus bawahnya kita hitamin, ininya kita hitamin. Nah,
Terus ini kita ganti jadi nilai ekspresi gain relatif dan ini jadi perlakuan. Oke, data-data ini digunakan pada semi kuantitatif PCR, sedangkan kalau yang real time PCR itu grafiknya langsung ada, jadi nggak perlu kita susah-susah lagi pakai image G itu. Nah, oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.